Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 20 Juni 2025 bersama saya, Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda. Di sore hari ini informasi mengenai kecelakaan maut yang melibatkan bus dan mobil tangki di batas Palopo dan Luwu. Untuk melengkapi informasi, kita sudah terhubung dengan rekan Andini dari Kota Palopo. Selamat sore rekan Andini. Vio. Dapat disampaikan bagaimana kronologi lengkap kecelakaan maut yang melibatkan bus dan juga mobil tangki tersebut? Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi benar Tribuners bahwa dini hari tadi telah terjadi laka lantas di perbatasan Kota Palopo dan juga Kabupaten Luwu, tepatnya di Desa Padangkalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tribunars laka lantas ini melibatkan bus dan juga mobil tangki, di mana bus tangki Asri tujuan Morowali dengan nomor polisi H9668RX dikendarai oleh Jamaluddin yang merupakan warga Parepare. Bus tersebut bergerak dari arah selatan menuju ke arah utara dengan membawa 24 penumpang dan juga 4 kru. Sementara mobil tangki dengan nomor polisi DD8217KJ dikemudikan oleh Mahamud yang merupakan warga Parigi, Sulawesi Tengah. Pantauan kami Tribuners, kemacetan panjang terjadi di Jalan Poros Palopo-Luwu akibat laka lantas tersebut. Dan sekira pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, proses evakuasi mulai dilakukan untuk mobil bus yang posisinya menutupi setengah badan jalan. Bus dan mobil tangki tersebut akan dibawa menuju ke pos Satlantas Polres Palopo yang berada di Karang-Karangan. Personel Satlantas Polres Palopo, Polres Luwu maksud saya dalam hal ini Aibtu Busman Estager, menyampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi saat bus dan juga mobil tangki bertemu di Jalan Poros Palopo Luwu. Pihak kepolisian menduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi bus yang saat itu mengambil lajur kanan karena menghindari ranting kayu yang menjulur ke badan jalan. Akibat kecelakaan tersebut, Tribunars, pengemudi, dan juga penumpang mobil tangki mengalami luka parah sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Atmedika Palopo. Saat ini, penumpang mobil tangki menjalani perawatan intensif, sementara pengemudi mobil tangki tersebut juga menjalani perawatan intensif di ICU dan sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah tadi, Mahamud atau pengemudi mobil tangki menghembuskan nafas terakhirnya. Dan saat ini jasad korban dibawa ke rumah duka yang berada di Parigi, Sulawesi Tengah. Seperti itu rekan Vio. Baik, kemudian apakah dari identitas korban yang meninggal dunia, yakni Mahamud, telah dipastikan dan diumumkan secara resmi kepada keluarganya? Baik rekan Vio, jadi identitas pengemudi mobil tangki tersebut telah disampaikan oleh pihak kepolisian, yakni Mahamud Tiarun yang saat ini berusia 18 tahun, yang merupakan warga Desa Palawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Motong, tepatnya di Sulawesi Tengah. Dan pihak keluarga juga tadi dikabarkan telah menuju ke Kota Palopo, namun rekan korban menyampaikan untuk pihak keluarga tetap berada di Palu dan rekan korban yang akan mendampingi jasad korban menuju ke rumah duka. Baik, lantas juga dapat disampaikan rekan Andini bagaimana kemudian kondisi penumpang bus, apakah ada yang mengalami luka serius? Sejauh ini penumpang bus dan juga kru tidak mengalami luka sedikit pun, sementara pengemudi dan juga penumpang mobil tangki yang mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya, seperti Ayub yang merupakan penumpang saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka terbuka pada bagian wajahnya. Baik, berarti dapat dipastikan bahwa selain Mahamud ada pihak atau penumpang dalam mobil tangki tersebut?
Benar kan, Vio? Jadi di mobil tangki tersebut ada 3 orang, yakni pengemudi, dalam hal ini Mahamud yang meninggal dunia pada siang tadi, kemudian ada 2 penumpang, yakni Ayub dan juga Yusuf. Dapat disampaikan juga rekan Andini mengenai proses evakuasi pada saat berlangsung membutuhkan waktu berapa lama dan juga dapat disampaikan bagaimana lantas kondisi lalu lintas kembali normal pada pukul berapa? Baik rekan Vio, jadi proses evakuasi mulai dilakukan sekira pukul 11.20 WITA dengan bantuan dari sejumlah kendaraan besar atau tim rescue dari PT BMS, dan proses evakuasi berlangsung lama karena kondisi mobil bus yang masuk ke dalam selokan, dan sekira pukul 12.30 proses evakuasi telah selesai dan arus lalu lintas mulai lancar kembali. Seperti itu rekan Vio. Baik, dari penuturan kepolisian apakah benar dugaan utama polisi terkait penyebab kecelakaan ini adanya pengemudi yang mengambil lajur kanan? Benar kan Vio, jadi menurut keterangan pihak kepolisian, pengemudi bus mengambil lajur kanan karena menghindari ranting kayu pohon yang berada di sisi kiri jalan. Dan hal itu juga diperkuat dengan adanya bekas ban yang berada di jalan tersebut yang memperlihatkan bahwa ban mobil bus tersebut sebelumnya berada di lajur kanan sehingga terjadi kecelakaan atau bertabrakan dengan mobil tangki. Berarti langkah selanjutnya dari pihak kepolisian terkait kasus ini seperti apa? Apakah sopir bus yakni Jamaluddin masih dalam tahap pemeriksaan atau sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik rekan Vio, jadi sejak siang tadi pengemudi bus tersebut sudah tidak berada di lokasi karena telah dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dan hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan pengemudi bus sebagai tersangka atau terduga pelaku. Seperti itu rekan Vio. Hingga saat ini rekan Andini, apakah sudah ada informasi dari perusahaan bus atau juga perusahaan mobil tangki tersebut dan apakah kemudian ada bantuan yang akan diberikan kepada keluarga korban? Hingga saat ini belum ada informasi terkait dari pihak bus ataupun pihak pengelola mobil tangki tersebut, dan sejauh ini juga tadi kami melihat rekan dari pengemudi mobil tangki sudah berada di rumah sakit untuk membantu proses pembawaan jenazah dari rumah sakit menuju ke Palu. Namun pihak perusahaan mobil tangki belum menyampaikan informasi apapun terkait laka lantas tersebut. Berarti langkah yang diambil dari Satlantas Polres Kabupaten Luwu setelah kejadian ini untuk mencegah kecelakaan serupa seperti apa? Tentu masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati Tribuners, terlebih lagi jalan poros Palopo dan juga Kabupaten Luwu atau tepatnya di perbatasan tersebut memang menanjak dan juga berbelok, sehingga tentu pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati karena kecelakaan lalu lintas memang kerap terjadi di perbatasan tersebut. Berarti terakhir rekan Andini, apakah memang sebelumnya sudah ada riwayat kecelakaan yang terjadi serupa di lokasi tersebut? Benar rekan Vio, jadi sebelumnya memang sering terjadi laka lantas di perbatasan antara Kota Palopo dan juga Kabupaten Luwu tersebut, dan tidak sedikit kendaraan yang terjun ke jurang akibat jalan yang berbelok dan juga jalan menanjak di Sampodo, tempat yang lebih dikenal dengan Sampodo tersebut. Dan sebelumnya juga pernah seorang pengendara motor terlibat laka lantas maut di perbatasan Palopo dan juga Kabupaten Luwu. Kami Tribun Timur mengirimkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Juga Tribuners, berikut kami tampilkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari rekan almarhum yakni Muhammad Yusuf, serta pernyataan dari personel Satlantas Polres Kabupaten Luwu, Aibtu Busman Estager. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Dan ini antara mobil bus ini yang dari Morowali dengan satu unit mobil tangki ini, di depan belakang saya ini. Kronologisnya gimana? Kronologisnya, jadi sesuai informasi yang kami dapatkan di TKP, hasil dari saksi-saksi yang ada, mereka ini mobil bus dari arah selatan menuju arah utara, sedangkan mobil tangki ini dari arah utara ke selatan. Jadi kami memperhatikan situasi kondisi di TKP di tengah jalan. Sepertinya ada kelalaian daripada mobil bus ini untuk menyalip sehingga mengambil jalur daripada tangki tersebut sehingga terjadi keberatan dan terlempar ke sini. Korban jiwa Pak? Korban jiwa untuk sementara yang kami datakan hanya 2 orang, sopir dengan kondektur berada di Rumah Sakit Adminika Palopo. Nama saya Aibtu Busman Estager dari Kesatuan Lalu Lintas Polres Lu yang sementara berkecimpung di pos lalu lintas Lamone, Karang-Karangan Gua. Aibtu. Gimana kondisi rekannya yang mengalami kecelakaan tadi pagi? Kalau yang mengalami kecelakaan tadi pagi itu enggak berapa parah juga, cuma kepala, gitu kan, kepala dengan kaki mungkin ya. Yang saya lihat kondisi sekarang dia masih agak baik lah. Yang satunya Kak, yang supir bantu itu sekarang kondisi? Sopir bantu sudah almarhum, Meninggal dunia ya Kak? meninggal dunia. Jadi sudah langsung mau diantar ke rumah duka Kak? Ke rumah duka di Sulawesi Tengah, Parigi, Kampung Pelawang. Di mata rekan-rekan ini, almarhum ini bagaimana Pak? Kalau di mata-mata rekan-rekan teman kerja almarhum ini begitu baik, orangnya ramah, suka bercanda sama teman-teman sopir-sopir yang rekan-rekan kerja sendiri. Jadi sebelum laka ini Pak sudah bertemu dengan almarhum? 2 hari yang lalu saya sudah ketemu sama dia, sempat bermain juga di warung sama beliau almarhum. Mungkin ada tanda-tanda Kak mungkin yang di... Kalau untuk tanda-tanda dengan saya itu tidak ada, karena memang almarhum itu sendiri itu kadang bercandanya memang dengan saya itu tidak terlalu berlebihan juga. Mobilnya itu Kak dari mana mau kemana tadi? Kalau kondisi mobil unit sendiri saya itu belum pastinya, karena saya cuma dapat informasi itu di grup bahwa kendaraan itu menuju ke Parepare dari arah Morowali mau ke Parepare. Info yang saya dapat. Nah, kalau bisnya itu mungkin arahnya dari Makassar, karena pertemuan yang saya lihat dari kejadian laka tadi, kebetulan saya jam berapa kunjungi lokasi kecelakaannya. Dalam keadaan kosong atau dalam keadaan ada isinya tangkinya? Kalau untuk mobil tangki sendiri itu dalam keadaan kosong. Sudah lama ini almarhum menjadi supir Pak? Kalau almarhum itu saya kenal almarhum itu sekitar 4 tahun lalu saya sudah kenal beliau. Sudah cukup lama. Cuma memang dia hanya menjadi supir bantu di perusahaan itu. Maju. Pengajar. Ini
Sebelum berapa nah? Apa namanya di sini, Bu? Sempodo. Sampodo. Ada mobil ada dia. Ada mobil. Persoalan pohon. Ini termasuk saya penyebab, salah bicarakan satu penyebab. menghindari ranting-ranting pohon yang ada sehingga dia Yang masuk agak ke ke tengah. kiri gitu. Mobil bawa eksa apa segala macam. Iya. Pasti dia tidak mau mengalah, pasti masuk tengah. Iya. Iya. Benar. Iya. Putar. Iya, maksudnya kan kita mau bawa unitnya ke dekat pos ini. Iya. Nanti kan dia kalau bunyi dia kan bunyi dia tidak bawa sendiri. Bunyi. Nanti yang kami saksinya berjalan. Saya bilang. Tapi terkasih,
Kita keluarga yang nanti. Ini jalan deh. Jalan ini jalan. Apa namanya di sini, Bu? Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.